Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai dan juga Bapak hormati. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua di kegiatan pesantren kilat Ramadan yang biasa kita agendakan, kita programkan setahun sekali dalam rangka mengisi bulan Ramadan. Yang tentunya banyak padilahnya di bulan Ramadan itu, diantaranya ada sebuah keterangan di dalam kitab Durratun Nasihin yang bunyinya seperti ini. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadana kataballahu lahu bikulli kodamin ibadata sanatin. Bahwa barang siapa yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah akan mencatat baginya, yaitu bagi orang yang hadir ke majelis ilmu, bikulli kudamin ibadata sanatin. Allah catat setiap langkahnya itu, kebaikannya itu, pahalanya itu seperti pahala ibadah 1 tahun. Itu adalah keutamaan orang yang senantiasa menghadiri majelis ilmu pada bulan Ramadan. Baiklah anak-anak, kita kembali lagi masuk ke materi pembahasan tentang saum. Tapi Bapak tidak akan membahas dalam segi fikihnya. Kemarin Bapak jelaskan sisi saum dalam perspektif fikih walaupun tidak mendalam dan hanya sebagian. Bapak rasa untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai saum menurut Syekh Muhyiddin di dalam kitab As-Saum wa Fiqhuhu wa Asraruhu. Beliau mengatakan bahwa as-saumu madrasatun tukharrijul muttaqin, bahwa puasa itu adalah sekolah yang menghasilkan lulusannya itu adalah orang-orang yang takwa. Perkataan beliau itu berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, bahwa buah hasil dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, membentuk pribadi-pribadi, membentuk manusia-manusia yang bertakwa, sehingga menjadi manusia yang paripurna, manusia yang sempurna. Kalaulah puasa itu adalah sebuah sekolah, maka dalam sekolah itu ada pelajaran dan pendidikan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari puasa ini? Syekh Muhyiddin diantaranya beliau mengatakan, as-saumu yu'allimus sidqa, bahwa puasa itu mengajarkan kejujuran. Jujur itu antara hati, ucapan dan perbuatan itu sama. Apa yang ada di hati, kemudian diucapkan, kemudian dilakukan, itu adalah jujur. Contoh kecil di dalam akidah, ketika hati kita ridho bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita, Muhammad itu sebagai Rasul yang diutus Allah kepada kita untuk mentauhidkan Allah. Hati kita ridho, lisan kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Dalam lisan dikatakan aku ridho Allah sebagai Tuhanku,
Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku dan rasulku. Kemudian perbuatan kita mengaplikasikan dari bentuk ridho di dalam hati dan ikrar ridho di dalam lisan, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai bentuk nyata dari ridho kita terhadap Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul dan Nabi kita. Itu adalah jujur. Tetapi ketika kita itu berkata dan berbuat, perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita, tapi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati, maka itu tidak bisa dikatakan jujur. Itu adalah bohong alias munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran atau mengisahkan, menceritakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin, bahwa di antara manusia itu ada orang-orang yang mengatakan bahwa kami itu beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Tetapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka itu sebenarnya tidak beriman. Kenapa? Karena hatinya mereka ingkar terhadap Allah, ingkar terhadap hari akhir, ingkar terhadap Rasulullah. Walaupun perkataannya mengaku iman, perbuatannya itu sama seperti perbuatan orang muslim, tapi hatinya tidak beriman, maka dia adalah orang munafik. Dan orang munafik seperti itu hakikatnya mereka itu adalah orang kafir. Kenapa bahwa saum itu mengajarkan kejujuran? Syekh Muhyiddin mengatakan li'anna sauma ibadatun masturatun munhasiratun baina abdihi wa rabbihi, bahwa puasa itu merupakan ibadah yang mastur, tertutup, munhasiratun, hanya terbatas, tertutup dan terbatas antara hamba dan Allah, antara kita dan Allah. Sehingga orang lain di luar diri kita, mereka tidak tahu apakah kita melaksanakan puasa atau tidak. Mereka tidak akan tahu. Tetapi yang tahu puasa dan tidak puasanya kita adalah diri kita pribadi dengan Allah. Maka disinilah kita perlu jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap Allah. Ketika kita jujur terhadap Allah, biasa kita jujur terhadap Allah, maka kita akan jujur terhadap sesama manusia. Sehingga ulama mengatakan, idza ta'awwada sidqu ma'allah ta'awwada sidqu ma'anas. Orang yang biasa jujur terhadap Allah, maka mereka itu akan jujur terhadap sesama manusia. Inilah yang disebut puasa sebagai sekolah yang mengajarkan tentang kejujuran. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menisbatkan ibadah puasa terhadap zatnya. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kullu hasanatin bi asri amsalihha ila saum, bahwa setiap kebaikan itu Allah balas dengan 10 kebaikan misilnya atau umpamanya, sepertinya. Satu kebaikan Allah balas 10 kebaikan. Satu kali kita sodako, maka Allah balas 10 kali kebaikan sodako. Satu kali senyum Allah balas 10 kali kebaikan senyum. Tapi kata Allah, ila sawma, kecuali saum. Kenapa saum dikecualikan? Kata Allah, fa innahu li wa anna ajibihi. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya.
maka balasan saum itu tidak terhingga, karena Allah yang akan membalasnya, karena Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim yang tentunya akan membalas sampai kebaikan yang tak terhingga. Anak-anakku yang Bapak cintai, selanjutnya apa yang diajarkan saum terhadap kita? Syekh Muhyiddin mengatakan wasomu yu'allimul amanah, bahwa saum itu mengajarkan tentang amanah. Jadi ada sifat kepercayaan dari orang lain terhadap kita karena kita mempunyai sifat amanah. Jadi hasil pendidikan dari puasa itu adalah amanah, terpercaya. Kenapa saum itu mengajarkan amanah? Karena hakikat datiah dari saum itu adalah amanah dari Allah yang dibebankan terhadap kita sebagai orang muslim yang mukallaf. Maka puasa sebagai amanah dari Allah kita jaga. Jangan sampai puasa itu batal dan jangan sampai puasa itu hancur ganjarannya gara-gara kita melakukan perbuatan yang memang Allah larang dan memang dapat merusak terhadap ganjaran berpuasa kita, seperti kita bergibah, menceritakan kejelekan teman kita atau saudara kita, yang pada akhirnya itu akan menggugurkan dari pahala saum kita. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa saum itu dua rupa atau dua jenis. Ada saum syariat, ada saum thariqah. Kalau saum syariat itu adalah menahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dari makan, dari hubungan suami istri, pokoknya menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Itu adalah ibadah puasa syariat. Tapi ibadah thariqah atau puasa thariqah adalah menjaga seluruh lahir dan batin kita, badan kita dan hati kita dari perbuatan dosa, sehingga saum thariqah itu tidak terbatas dengan waktu. Selama kita hidup kita harus berpuasa thariqah, menjaga diri, menjaga badan kita, menjaga hati kita dari perbuatan yang menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak cintai, sekali lagi kesimpulan dari pembahasan materi tentang hikmah puasa itu adalah satu, puasa itu adalah perumpamaan sebuah sekolah yang menghasilkan orang-orang yang bertakwa. Yang diajarkan di dalam saum itu adalah satu, sikap jujur, yang kedua sikap amanah. Mudah-mudahan kita semua setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, pribadi kita menjadi pribadi yang terdidik dengan sifat yang jujur dan sifat amanah, sehingga membentuk pribadi yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak kira untuk pertemuan yang kedua ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya oleh Bapak pribadi juga oleh kalian semuanya. Sebelumnya Bapak minta maaf, terima kasih.